sering dengar yang namanya Einstein Copilot, itu adalah bagian dari kita juga ya. Tapi di Oktober kita sudah masuk ke dunia generasi ketiga. Ya, itu adalah generasi yang namanya agentic AI. Robot. Ya, mungkin nanti kita akan bicara lebih banyak lagi kalau kita ngomongin masalah AI ya. Tapi itu adalah milestone, jadi kita selalu menjadi pionir di masing-masing kelasnya di situ. Halo Sobat Metrodata, selamat datang di Metrodata Podcast, tempat kita berbagi inovasi, teknologi, dan juga kisah inspiratif daripada leader di dunia IT. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, Pak Iman Muhammad, Country Leader dari Salesforce Indonesia. Apa kabar Pak Iman? Baik Pak Kartiawan, saya juga ucapkan terima kasih atas undangannya di sini, bisa sharing mengenai Salesforce di Indonesia. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke journey Salesforce, Pak, mungkin Bapak bisa share sedikit nih, bagaimana journey Bapak sampai menjadi Country Leader dari Salesforce Indonesia nih, Pak. Wah, kalau bicara journey panjang ya, Pak. Jadi sedikit kilasan aja bahwa saya itu memang dari awal itu di IT terus, ya. Mungkin very long time back, ya. Saya nggak mau ngomongin tahunnya karena mungkin terlampau lama ya kalau dihitung tahun ya. Jadi yang banyak itu saya memang udah banyak main di aplikasi. Baik. Jadi hampir sama di ERP, ya, aplikasi ERP, aplikasi Human Resource, aplikasi CRM juga, ya. Dan bagusnya juga beberapa experience saya itu selalu berhubungan dengan Metrodata. Oh gitu ya Pak? Iya, ini jadi buat sobat-sobat Metrodata ini mungkin saya sih nggak hal yang baru ya berhubungan dengan Metrodata. Betul. Nah, di tahun lalu itu saya terus terang diajak untuk join dengan Salesforce. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat di Salesforce itu sebenarnya sebelumnya itu Salesforce itu juga cukup lama sih di Indonesia, Pak Kartiawan. Betul, ya. cukup lama. Cukup lama ya. Jadi kalau kita lihat di event Metrodata sendiri engage dengan kita itu udah cukup lama. 2015-an event udah mulai praktekan ya. Mulai 2015 kita ya, betul. Udah mulai jalannya, tapi masih secara salesnya sendiri masih ditangani di remote. Jadi masih di Singapura. Masih offshore Singapura. Masih offshore Singapura. Ya, kita punya tim juga di Singapura. Cuman along the way kita melihat bahwa potensi Indonesia ini sangat besar sekali, ya. Dan manage dari remote itu agak nggak terlampau in touch. Dan kita tidak merangkul customer kita. Sedangkan Salesforce sendiri adalah CRM kan. Betul. Jadi harus connect ke customer. Jadi kita harus mendekatkan diri ke customer. Benar sekali. Nah, jadi tahun lalu itu saya ditunjuk untuk menjadi country head. Jadi kita moving from Singapura ke Indonesia semua. Gitu. Baik. Ya. Oke. Ya, menarik ya Pak ya. Kelihatannya Salesforce sangat serius di Indonesia juga. Selama 10 tahun terakhir juga berkembang sampai sekarang juga ada office di Indonesia Pak ya. Nah, mungkin kan banyak semua orang pada tahu ya Pak Iman, Salesforce ini kan adalah solusi yang berbasis cloud, fokus di sisi customer, ya, efisiensi, membantu banyak customer dari bagaimana mengembangkan, meningkatkan efisiensi dari customer itu sendiri Pak. Jadi mungkin Bapak bisa share sedikit nih Pak, mungkin apa sih fokus utama atau bisa yang ditawarkan oleh Salesforce ke customer nih Pak? Mungkin apakah apa yang menjadi value added point-nya bagi customer di Indonesia Pak terutama gitu. Jadi saya tambahkan tadi ya bahwa kita fokus di Indonesia, makanya saya ditunjuk tahun lalu ya. Betul. Tapi berbarengan juga tahun 2003 bulan Agustus kita juga invest di Indonesia Pak Kartiawan. Jadi kita punya yang namanya untuk comply dengan regulasi, kita punya Hyperforce ya supaya comply dengan regulasi bahwa data centernya itu di Indonesia ya. Dan ini juga menjadi bantuan buat teman-teman Metrodata juga. Betul. Bisa masuk ke industri-industri yang ada regulasi.
Contohnya regulasi di financial, di state-owned company, di government, Betul. Nah, jadi itulah menjadi salah satu bentuk dari keseriusan Salesforce di Indonesia. Ya, selain tadi Pak Kardiwan bilang kalau kita juga buka office di Indonesia, itu kita bulan Juli tahun lalu kita buka office di Indonesia. Awalnya planningnya tuh nggak banyak, jadi kita awal planning tuh paling cuma sekitar 20-30-an orang. Betul. Tapi begitu kita ngelihat perkembangannya, sekarang ini kita sudah udah lebih dari 60, Pak. Luar biasa. Udah lebih dari 60, dan bagusnya bahwa kita ini juga beberapa bukan hanya untuk Indonesia aja, tapi kita juga menjadi resource sharing di regional kita. Di regional ya. Jadi juga ini juga bagus untuk sumber daya kayak semacam untuk mengaktifkan sumber daya kita juga berguna untuk bukan hanya Indonesia tapi juga di other countries. Di regional ASEAN gitu Nah, Pak Asia. Balik ke pertanyaan Pak Kartiwan, kira-kira apa sih diferensiasinya? Betul. Untuk Salesforce sendiri. Jadi kalau kita ngomong Salesforce ya, dari tahun 99 itu kita berdiri menjadi pionir untuk SaaS. Oke. Ya, mungkin ada banyak karena sobat Metrodata ada tahu SaaS itu lebih banyak adalah software as services. Jadi kita tidak lagi menyimpan aplikasinya secara on-prem, tapi benar-benar yang dipakai adalah servisnya. Ya, jadi software as services ya. Kita adalah pionir untuk SaaS sendiri, dan kebetulan yang kita fokuskan waktu itu adalah Customer Relationship Management, CRM. Ya, jadi along the way pertama kalau kita lihat ya kita memang yang pertama menciptakan CRM under SaaS ya. Terus yang kedua lagi bahwa along the way perjalanan karena kita marketnya juga sudah makin lama makin besar gitu ya. Kita sudah mulai fokus lagi diferensiasinya adalah ke industri. Jadi kalau kita lihat sekarang ini beberapa aplikasi-aplikasi lain, mungkin kita bicara kalau ngomong CRM itu kita kenal dengan namanya sales ya. Kita kenal dengan namanya service kadang-kadang sama marketing. Ya. Tiga-tiga ini connect biasanya kehubungan dengan customer. Ya. Nah, di tiga-tiganya ini kita sudah punya juga spesifik ke industri. Ya. Jadi kita udah banyak sekali industri-industri yang kita punya spesifik. Pertama adalah Financial Service Cloud. Itu untuk financial, ya. Terus yang kedua itu juga untuk pharmaceutical, untuk consumer good, untuk telco, ya. Dan kita bukan hanya functionnya aja yang udah kita develop memang untuk industri tersebut, tapi datanya sendiri juga kita formatnya udah memang kita sesuaikan sesuai dengan industrinya tersebut. Nah, jadi diferensiasinya selain kita memang menjadi pionir daripada CRM, kita juga sekarang ini lebih advance lagi, kita mengerti kebutuhan industri. Jadi kalau memang ditanya bicara contoh misalnya sales contact center gitu ya. Baik. We not just contact center. Tapi kita contact center memang spesifik untuk financial, dan itu end-to-end integration, bukan hanya untuk contact center aja. Contact centernya juga bisa langsung ke salesnya, jadi orang sales bisa langsung melihat isu-isu yang pernah terjadi, mungkin insiden-insiden terhadap nasabahnya ya. Itu semuanya jadi sangat 360. Jadi intinya adalah Salesforce itu CRM dan kita memang masuk ke dalam 360-nya. Itu salah satu simple sampel untuk diferensiasi daripada Salesforce. Kan kita tahu Pak, software di dunia ini selalu ada benchmarkingnya Pak ya. Mungkin kalau bisa share sedikit Pak, posisi Salesforce itu di dunia Magic Quadrant lah, orang sering sebutnya situ. Ada di mana sebenarnya sih Pak posisinya gitu? Ya, kalau kita bicara IT ya, itu pasti karena ada badan yang memang biasa dipanuti, itu adalah badan independen namanya Gartner. Ya. Nah, di Gartner sendiri kita itu bukan hanya satu produk, tapi hampir seluruh produk yang kita nanti saya akan sampaikan kira-kira solusinya apa aja, produknya apa aja ya, itu semuanya ada di Gartner. Ya. Dan bukan hanya di Gartner, kita ada di Leader Quadrant. Di Leader Quadrant ya. justru. Dan bukan hanya di Leader Quadrant aja, sudah 15 years in row kita di Leader Quadrant. Wah, luar biasa sekali. Jadi biasanya kan yang sulit itu adalah mempertahankan. Mempertahankan, betul. Nah, jadi kita even dari tahun ke tahun itu kalau kita lihat ada paling ujung kanan itu ada Leader Quadrant, itu even kita walaupun kita mempertahankan tapi tetap dia naik terus juga gitu ya. Jadi yang ada di Leader Quadrant juga nggak banyak, itu kadang-kadang in and out
ya, ada yang keluar, ada yang masuk baru lagi. Nah, kita selama 15 tahun, mungkin tahun ini tahun ke-16 mestinya kita akan masuk lagi di situ ya. Kita masih bisa stay di leader quadrant, Pak Kartiwan. Ya, luar biasa Pak Iwan, kalau bisa 16 tahun in a row sih sangat fantastis ya. Mungkin bisa share sedikit Pak Iman, milestone ataupun mungkin pertumbuhan Salesforce sendiri kan tadi sejak tahun 96 ya. 99 mulai masuk di pasar dan mulai mendevelop hingga sekarang ini ya. Mungkin Pak Iman bisa share kali mungkin milestone apa yang menjadi titik poin di mana Salesforce terus berkembang lah sampai dengan saat ini gitu. Ya. Jadi tahun 99 itu kita bukan hanya membuat bisnis baru ya. Tapi kita juga seperti saya sampaikan tadi, kita juga membuat model baru dengan model namanya subscription. Makanya saya bilang tadi, SaaS itu pionirnya adalah dari Salesforce. Betul, ya. betul. Nah, kita start di situ, kita masuk di CRM. Ya. Tujuan awal kita itu adalah, memang tujuan, sampai sekarang pun juga kita adalah bagaimana membantu customer, connect, gimana membantu company, connect kepada customernya. Betul. Ya. Itu adalah CRM. Tapi CRM itu kan adalah depannya, ya. Sedangkan di CRM itu biasanya banyak data-data yang belum tentu ada di depan. Dia ada data-data yang ada di belakangnya. Betul. Apakah itu ada ERP-nya, pembeliannya, kan ada procurement-nya, ada macam-macamnya. Sehingga apa? Sehingga dibutuhkan yang namanya koneksi. Integrasi. Ya. Nah, karena kita membutuhkan itu untuk mensupport aplikasi CRM kita mengakuisisi yang namanya MuleSoft. Ya, jadi kalau kita dengar MuleSoft itu adalah salah satu juga, kalau kita lihat di Gartner juga, itu juga di leader quadrant. Di leader quadrant, betul. Dan MuleSoft salah satu pemain-pemain yang memang bukan yang startnya itu adalah dengan berbasiskan cloud. Betul. Ya, jadi juga banyak sekali kalau kita ngomong middleware integrasi, ya itu awalnya adalah dari on-premise. Ya, tapi begitu masuk udah dengan era baru cloud ini, ya mereka udah agak mulai ketinggalan tuh, karena dunianya agak beda tuh, the way dia berintegrasi juga beda. Nah, kita itu memang startnya adalah dari cloud, MuleSoft. Ya, balik lagi, integrasi diperlukan. Selain integrasi dalam CRM itu yang paling ujung-ujungnya apa sih? Yang dibutuhkan adalah reporting untuk menganalisis gitu ya. Makanya habis itu kita juga berpikiran bahwa kita mesti lebih punya advance lagi nih analisisnya. Kita akuisisi yang namanya Tableau. Ya. Berarti udah integrasi, visualisasi untuk analisis ya. Gitu. Nah, kita juga lihat ternyata pada saat melakukan project, ternyata pada saat kita melakukan pekerjaan, kita juga tetap butuh yang namanya kolaborasi. Betul. Ya. Nah, untuk berkolaborasi itu ya dulu kan banyak yang namanya messaging yang public ya. Tapi kan dia nggak secure. Open source gitu, nggak secure. Dia nggak secure, dia susah berintegrasi ya. Nah, kita itu mengakuisisi juga namanya Slack. Jadi Slack itu adalah sekarang itu bagian daripada Salesforce ya. Itu juga kita masukkan jadi kolaborasi dan itu menjadi milestone juga. Tapi ujungnya apa sih? Ujungnya adalah how to help company to connect with customer. Gitu ya. Nah, dari Slack ini juga kita juga punya beberapa lagi ya. Jadi setelah gitu kita akuisisi lagi dan di 2014 ya kita sudah melihat bahwa AI itu menjadi salah satu yang harus kita pikirkan. Jadi 2014 kita sudah mulai start dengan yang namanya AI ya. Dan kita termasuk pionir AI di CRM. Iya, betul. Ya, start waktu itu dengan yang masih prediktif. Iya. Ya, kita masuk berkembang lagi menjadi menjadi generative AI dengan Instant Copilot. Mungkin rekan-rekan Metrodata kalau sering dengar yang namanya Instant Copilot itu adalah bagian dari kita juga ya. Tapi di Oktober kita sudah masuk ke dunia generasi ketiga. Ya, itu adalah generasi yang namanya agentic AI. Robot. Ya, mungkin nanti kita akan bicara lebih banyak lagi kalau kita ngomongin masalah AI ya. Tapi itu adalah milestone. Jadi kita selalu menjadi pionir di masing-masing kelasnya.
di situ. Betul, Kira-kira betul. begitu, Pak Artiman. Ya, menarik sekali Pak Iman. Mungkin itu juga mungkin bisa kita simpulkan atau kita gambarkan bahwa Salesforce sangat berfokus untuk membantu customer ya. Perkembangannya juga baik sisi operasional, efisiensi, dan juga memikirkan end-to-end solution yang berkembang arahnya sudah sampai ke dipikirkan dari visualisasi, integrasi maupun jadi model AI itu sendiri sudah mulai masuk juga ke ranah dalam planningnya Pak ya. Jadi mungkin yang bisa Bapak, mungkin saya sedikit apa sih yang paling ditonjolkan Pak dari sisi Salesforce ini untuk membantu customer nih? Yang menurut pandangan Pak Iman tuh yang ini adalah key point yang membantu customer lah intinya gitu. Dalam efisiensi, dalam implementasi gitu loh. Yang menurut Pak Iman tuh spot on lah fitur ini gitu. Karena Salesforce sendiri punya banyak sekali solusi CRM lah, visual, integrasi maupun sampai dengan robotik ya. Yang lalu Bapak pikirkan di Indonesia ini seperti apa yang bisa kira-kira masuk gitu. Ya, jadi kalau kita bicara masalah apa yang kita bisa bantu, sebenarnya adalah karena Salesforce sendiri itu ada beberapa impact daripada divisi. Contohnya divisi service. Ya. Kita bicara service, kebanyakan orang selalu bicara adalah contact center. Betul. Padahal it's not only contact center. Yes. Kita bicara orang mendispatch orang untuk engineer kita melakukan service, itu juga bagian dari produknya Salesforce. Betul. Ya. Bicara ngomong sales, ya. Sales itu bukan hanya kita ngomongin stage 1, stage 2, stage 3 sampai closing. Betul. Ya. Tapi kita juga sampai bagaimana mengkonfigur pricingnya. Betul. Kita sebut dengan biasanya price configuration. Ya, mungkin di Metrodata, rekan-rekan sobat Metrodata juga kalau ada membuat quote, ya, itu juga harus ada sistem juga gitu ya. Betul. Itu juga nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Nah, setelah itu juga habis itu ada kontraknya, ya kan? Bagaimana kita mengkot kontraknya, ya. Tapi itu adalah bagian features yang sudah banyak dikenal oleh orang. Ya, jadi kalau kita bicara masalah sales, kita masalah service, ya kita sudah ngelihat function-functionnya di situ. Betul. Ya. Tapi saya melihat bahwa inisiatif kita di 2014 dengan AI itu menjadi penting sekali karena kenapa? CRM ini begitu kita tambahkan dengan AI itu akan menjadi lebih lebih memberikan manfaat, ya, baik itu manfaatnya untuk efisiensi. Contohnya apa? Pada saat kita mau melakukan approach ke customer, betul, kita sudah punya scoring. Ini customernya kira-kiranya bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Udah bisa memberikan advice, solusi produknya kira-kira yang akan dibawakan apa? Ya. Sudah bisa juga kalau kita nggak mau bikin email, kita bisa creating email, si AI bisa membuatkan email sendiri, mengirimkan sendiri, jadi udah ada efisiensinya juga. Betul. Ya. Dan bukan hanya efisiensi, tentu juga ujung-ujungnya adalah bagaimana mempercepat stage-nya itu yang dulunya mungkin target kita 6 bulan, kita bisa mempercepat itu menjadi closing date-nya menjadi sekitar lebih rendah dari yang sebelumnya. Berarti implementasi lebih cepat Pak ya? Implementasi pun juga akan lebih cepat di situ. Implementasi lebih cepat, juga customer experience juga lebih bagus. Ya, jadi kan ini yang sering dikeluhkan ke para customer juga Pak umumnya, kan bagaimana mendekatkan customer juga gitu ya. Ya, Salesforce cukup memikirkan lah semua aspek itu ya. Dengan adanya launching produk-produk baru yang semakin mempermudah dan dikatakan otomatisasi pun berjalan. Otomatisasi, ya. Gitu Pak. Ya. Baik Pak. Nah, cukup menarik ya Pak ya perkembangan daripada Salesforce ini juga. Nah, sedikit pertanyaan Pak dari kemitraan Metrodata dengan Salesforce. Ya Pak, kita mungkin bermitra dari tahun 2016 Pak. Jadi mungkin sedikit pandangan dari Pak Iman mengenai kemitraan Metrodata dan Salesforce ini Pak. Kira-kira sebelum apa ini? Kemitraan dengan Salesforce ya. Iya. Saya pribadi seperti saya bilang tadi. Iya. Ya, siapa yang nggak kenal Metrodata, ya kan? Betul, saya start experience kerja saya di IT. IT betul. Dan di situ saya sudah mengenal Metrodata. Betul. Dan setiap saya ke satu perusahaan selalu berhubungan dengan Metrodata. Iya betul. Jadi kita menganggap bahwa Metrodata adalah jadi secara Salesforce itu memang partner kita dan kita memang bisa dibilang juga kita saling membutuhkan dan saling mudah-mudahan juga saling menguntungkan gitu kan ya. Jadi yang saya lihat di sini adalah kelebihan dari Metrodata adalah resources-nya juga cukup banyak. Betul. Ya.
dan juga secara secara investasi juga benar-benar memprovide apa yang kita inginkan. Contohnya misal certification ya. Orang-orang. Itu juga kita sangat berterima kasih nih dengan Metrodata bahwa semua apa yang kita butuhkan itu memang di-provide juga ya. Juga termasuk mungkin bagaimana me-reach out customer-nya ya. Cuman memang kita juga perlu ada improvement. Improvement kita sekarang adalah bagaimana teman-teman Metrodata ini, masalahnya kan kadang-kadang kalau tim sales itu, saya juga pernah dulu sebagai sales yang banyak ya. Betul. Sales itu kadang-kadang produknya banyak banget. Betul. Ya, kita bingung nih kita mau apa gitu ya. Nah, mungkin ini yang perlu didalamkan lagi bahwa Salesforce itu bisa membantu teman-teman Metrodata juga untuk bagian dari penambahan revenue, sekalian juga untuk membantu customer lebih pada engagement dengan kliennya dia juga. Gitu ya. Jadi saya rasa sih kalau saya bilang Metrodata itu ya kita mungkin even sekarang juga Metrodata juga sudah menggunakan Salesforce kan. Betul. Jadi menggunakan Salesforce. Jadi saya juga berterima kasih juga bahwa kita bukan hanya partnership aja tapi juga secara solusi juga didalamin juga ya. Jadi dipahamin. Jadi kayak walk the talk lah ya. Kalau ingin jualan ya kita harus melakukan itu juga gitu melakukan ya. Itu juga. Jadi betul, terima Pak. kasih. Betul, ya saya ucapkan terima kasih juga buat Metrodata yang saya dengar juga baru-baru ini juga congratulations ke Metrodata udah dapat award ya di ASEAN. Ya. Jadi congratulations Metrodata. Ya. Mudah-mudahan bisa diulangi lagi Pak tahun depan. Ya harus. Baik. Mungkin last question dari saya Pak, mungkin juga menjadi main topik dari semua industri IT sekarang Pak, terkait mengenai dengan AI ya Pak ya. Jadi salah satu kan recently tadi Bapak juga cerita bahwa memang Salesforce investasi di Indonesia memang fokus juga, mulai dari mengadres masalah data residency, kemudian juga adanya Hyperforce di Indonesia dan juga recently juga sudah launching namanya Agentforce Pak ya, itu. Dan kita tahu bahwa AI ini kan salah satu teknologi yang memang lagi digandrungin atau lagi hype yang memang diprediksi akan memberikan efisiensi, otomatisasi dan merubah cara orang bekerja lah ke depannya gitu ya Pak. Mungkin Pak Iman bisa share sedikit Pak, exactly apa sih sebenarnya Agentforce yang ingin diberikan atau yang dibawakan oleh Salesforce ini ke bisnis terutama di Indonesia ini Pak, karena perkembangannya kan sangat luar biasa ya itu sekali gitu. Jadi kalau kita lihat AI, Salesforce itu juga balik lagi memang sangat visioner. Di tahun 2015 kita sudah memprediksikan bahwa AI itu kita nggak akan bisa hindarin. Ya. Kita mulai masuk ke tadi yang saya bilang tadi ada prediktif, ada generatif ya, dan sekarang sudah masuk ke generatif ya, generasi yang wave yang berikutnya, yaitu adalah agentic AI, agentless AI gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah AI sendiri ya, itu bukan hanya buzzword, tapi memang benar-benar AI akan membantu bisnis kita. Ya, jadi kadang-kadang orang masih banyak ngomong, ini cuman buzzword aja gitu ya. No, yang saya believe adalah AI akan banyak membantu karena selama ini setelah kita datang ke customer juga dan kita implementasikan juga, itu memang signifikan untuk dalam membantunya. Tadi seperti saya bilang tadi, efisiensinya seperti apa, mempercepat juga seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau saya bilang tadi adalah balik lagi kita udah masuk ke wave yang berikutnya ya, mengenai Agentforce ya. Nah, saya bisa bicara banyak what is Agentforce ya. Tapi mungkin secara simple aja ya, bahwa Agentforce itu kita punya sering dengar yang namanya chatbox. Betul, chatbox. Ya. Mungkin Bapak juga sering Pak Kartiwan juga kalau sehari-hari pakai mau nanya-nanya segala biasanya kemana? Ke ChatGPT kan ya? ChatGPT ya. Nah, sebenarnya Agentforce itu adalah udah masuk ke agentless ya. Dia itu bukan hanya intelijen aja, tapi dia juga mempackagekan platformnya daripada kita develop it yourself, tapi Bapak sudah mempunyai kayak semacam platformnya. Jadi chefnya sendiri ya sudah ada dengan si LLM-nya ya. Tapi juga tools-tools untuk perangkat kitchen-nya juga sudah disiapkan. Contohnya adalah kita bicara masalah yang trust layer.
Trust layer. Ya, Okay. bagaimana kita membuat secure data kita tidak akan leakage keluar. Karena once kita dipakai di enterprise, kita juga harus berhati-hati nih. Nah, data kita tidak boleh keluar, data kita hanya dipakai untuk internal kita. Ya. Tapi LLM-nya atau si chef-nya ini, ya, dia harus bisa tahu, ya, data-datanya di sini. Sedangkan kadang-kadang LLM-nya kan dari luar juga. Betul. Ya kan? Nah, bagaimana itu bisa tidak leakage? Itu ada namanya trust layer dan itu udah embedded di dalam Agentforce kita. Yang kedua adalah kita juga punya namanya agent builder di dalam Agentforce tadi. Jadi membantu nanti customer kita, klien-klien kita untuk lebih mudah membuat step-step untuk membangun agentnya ini. Ya, itu sangat mudah, zero code, ya, low code, no code situ ya. Jadi benar-benar pakai natural language programming. Ya. Kemarin hari Kamis itu kita ada event juga, ya. Itu juga sudah ada beberapa teman-teman mencoba. Rata-rata average itu sekitar 45 menit dia untuk tanpa knowledge IT ya, untuk mengenerate satu case gitu satu sampel penambahan lah gitu ya. Satu case untuk satu agent sudah jadi gitu. Ya, nggak satu case sekali, tapi benar-benar kayak untuk mendevelop, untuk menambahkan aktivitas-aktivitas si agent tersebut gitu ya. Itu yang kedua gitu ya. Dan yang ketiga lagi adalah bahwa di Agentforce sendiri kita punya juga ada reasoning. Oh, listening. Ya. Mungkin buat rekan-rekan sobat Metrodata, namanya reasoning itu contohnya adalah salah satunya adalah kalau seandainya saya mau merubah alamat. Oke. Ya. Reasoning ini bisa sangat intelijen. Dia akan tahu rubah alamatnya untuk apa. Apakah rubah alamatnya reasonnya adalah untuk merubah update profile, ataukah merubah alamatnya untuk merubah alamat delivery-nya? Delivery-nya bisa kan. Jadi dia udah punya intelligent reasoning-nya di sini. Nah, itu adalah bagian juga daripada Agentforce di situ, ya. Nah, bedanya nanti adalah generative AI dengan yang namanya Agentforce tadi. Agentforce ini dia bisa juga melakukan action. I see. Ya, contohnya misalnya ada credit card hilang, dia bisa melakukan action untuk credit card ini digantikan masuk, ya, dan nanti akan digantikan kartunya, dan di mana diambilnya dia akan bisa langsung melakukan lock tersebut dan melakukan aktivasi tersebut. Nah, itu adalah satu kesatuan daripada Agentforce. Nah, ini sangat inovatif sekali, ya, launching kita yang Agentforce di sini. Kita launching di tahun lalu di bulan Oktober atau September, saya juga lupa, round that ya. Jadi kita ini sangat baru dan eksponensial sekali growingnya, gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti rekan-rekan Metrodata bisa lebih banyak lagi. Sangat menarik ini, apalagi dengan AI, ya. Sangat menarik dan saya willing to explain more about this one. Karena kita kalau bicara ini ya bisa panjang nih Pak Kerniwan. Betul. Ya, Sobat Metrodata, itu adalah penjelasan dari Pak Iman Muhammad ya dari Salesforce Indonesia. Ya, banyak sekali perkembangan di dunia CRM maupun di sisi agentic AI pun sudah berkembang sangat cepat ya. Mungkin ke depan bisa juga berhubungan bersama dengan tim kita sendiri maupun juga dari tim dari Salesforce untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa itu Salesforce dan apa itu Agentforce juga ke depannya. Senang sekali sesi hari ini, Pak Iman. Thank you waktunya. Terima kasih banyak Pak Kerniwan atas waktunya juga. Kita diberikan kesempatan untuk bicara di sini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk teman-teman kita, rekan-rekan sobat di Metrodata. Ya. Baik Pak. Thank you Pak hari ini. Thank you.